Sebagaimana Amerika berkata bakal meningkatkan operasi hingga Houthi menghentikan aksi blokade, kelompok tersebut pada gilirannya berjanji untuk terus menargetkan kapal-kapal musuh hingga agresi asing terhadap Yaman berhenti. Terbaru, juru bicara Houthi Yahya Sari mengklaim pihaknya telah melancarkan serangan ketiga terhadap USS Harry S. Truman di Laut Merah bersama dengan kapal perusak Amerika. Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana eskalasi ini berkembang ke arah baru? Tonton sampai habis untuk mengetahui pembaharuan informasi terkait konfrontasi Amerika versus Houthi yang terjadi belum lama ini. Serangan ketiga pada kapal perang Amerika Serikat. Menindaklanjuti serangan udara pada hari Sabtu dan Minggu, Angkatan bersenjata Houthi membombardir kapal induk nuklir Amerika hanya dalam waktu 24 jam melalui serangan bertubi-tubi. Kemudian pada hari Senin, saat militer Amerika kembali melakukan serangan udara, kelompok Houthi juga menargetkan kapal induk Amerika di Laut Merah Utara untuk ketiga kalinya dalam 48 jam terakhir. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan menyebut pihaknya menargetkan kapal induk itu dengan 2 rudal jelajah dan 2 pesawat tak berawak. Melalui saluran TV Al-Masirah yang dikelola Houthi, ia sekaligus menginformasikan tidak akan berhenti menyerang semua target musuh di Laut Merah dan Laut Arab sampai agresi terhadap negaranya juga dihentikan. Selain itu, ia mengklaim kelompoknya melakukan serangan lain dengan meluncurkan rudal jelajah dan 4 pesawat tak berawak ke kapal perusak Amerika di Laut Merah. Merujuk pada serangan udara baru pada hari Senin, militer Amerika menyasar sekitar Sana dan kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah. Berdasarkan laporan English News, puluhan lokasi militer dan pemukiman telah menjadi sasaran pengeboman oleh jet tempur Amerika di San'a. Beberapa provinsi utara dan barat lainnya yang berada di bawah kendali Houthi juga tak luput dari serangan selama 2 hari terakhir. Protes perlawanan di Sana'a. Lebih jauh, komentar Trump yang disusul gelombang serangan di Yaman telah menghadirkan aksi protes di kalangan sipil. Menyadur informasi yang disiarkan saluran France 24, puluhan ribu orang berunjuk rasa di Yaman untuk menentang serangan mematikan Amerika. Kerumunan besar bergabung dalam protes di Yaman yang dikuasai Houthi pada hari Senin setelah serangan Amerika menewaskan puluhan orang dan memicu kekhawatiran akan siklus kekerasan baru di negara yang dilanda konflik tersebut. Di ibu kota Sana'a, puluhan ribu demonstran, banyak yang mengacungkan senapan serbu, belati atau Al-Quran, sembari meneriakkan, "Matilah Amerika, matilah Israel." Kerumunan besar juga teridentifikasi di Saada, tempat kelahiran gerakan Houthi yang didukung Iran. Rekaman dari stasiun TV Al-Masirah menyiarkan aksi demonstrasi lain di sejumlah titik di antaranya Damar, Hodeidah, dan Amran. Yaman tidak akan pernah mundur. Kami menentang Amerika, kami menentang Zionis, kata seorang pria yang meneriakkan slogan-slogan kepada kerumunan di Sana'a, meneriakkan balasan, "Kami adalah orang-orang Nabi." Pada hari yang sama, Trump secara eksplisit mengaitkan tindakan Houthi dan pendukung utamanya, Iran. Ia bahkan memperingatkan bahwa Teheran akan menderita konsekuensi atas serangan lebih lanjut oleh kelompok tersebut. Serangan terbaru Amerika Serikat di Yaman. Berdasarkan pembaharuan jumlah korban yang dikutip BBC pada hari Senin, 53 orang telah tewas termasuk 5 anak-anak dan 2 wanita, serta 98 orang sisanya terluka menurut laporan juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman Anis Al-Asbahi di X. Dapat dikatakan bahwa rentetan serangan sejak Sabtu hingga yang terbaru pada hari Senin merupakan yang terparah sejak 10 tahun terakhir, setidaknya demikian salah seorang narasumber menuturkan. "Demi Tuhan, saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya," kata seorang ayah bernama Ahmed kepada kantor berita AFP. Sejalan dengan itu, pakar militer Brigadir Jenderal Elias Hanna mengatakan operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya.
Melalui analisisnya di Al Jazeera, ia mencatat serangan itu tidak hanya menargetkan pabrik-pabrik militer dan para pemimpin kelompok untuk mengacau, tapi juga diperluas secara geografis dan dilakukan oleh Amerika tanpa mitra. Di mana melalui operasi yang dimaksud, Trump ingin mengirimkan pesan politik tertentu kepada sejumlah pihak di kawasan, terutama Iran. Hanya saja, kata Hana menambahkan, Trump menciptakan dilema dengan serangan-serangan ini karena sang presiden tidak menetapkan tujuan politik jelas yang dapat dihentikan ketika tujuannya tercapai. Trump ultimatum Iran. Bagaimanapun, Houthi tak lebih dari kelompok milisi. Meski mendominasi kekuasaan sebuah negara berdaulat, pemerintahan Houthi tidak diakui komunitas internasional sebagai pemerintahan yang sah di Yaman. Adapun Iran berkali-kali disalahkan sebagai pihak yang mendukung kemajuan persenjataan Houthi. Berangkat dari kenyataan tersebut, Trump kemudian memperingatkan Iran tentang konsekuensi yang mengerikan kecuali serangan Houthi pada jalur pelayaran internasional dihentikan. Melalui postingan Truth Social miliknya pada hari Senin, Trump menulis, "Setiap tembakan yang dilepaskan oleh Houthi akan dipandang mulai saat ini sebagai tembakan yang dilepaskan dari senjata pimpinan Iran." Pejabat Pentagon dalam pengerahan pada hari Senin mengatakan, serangan Amerika terhadap Yaman diarahkan pada target yang lebih luas daripada serangan yang diizinkan di bawah mantan Presiden Joe Biden. BBC melaporkan, Presiden Amerika menuduh Iran memasok kelompok itu dengan dana, senjata, dan intelijen yang dibantah Teheran. Dalam surat kepada Dewan Keamanan PBB, utusan Iran untuk PBB membantah telah melanggar embargo senjata PBB terhadap Yaman dan mengatakan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengganggu stabilitas di kawasan tersebut. Duta Besar Amir Saeed Iravani menuduh Amerika melakukan tuduhan tak berdasar terhadap Iran. Korban sipil perkuat tekad Houthi. Pemerintah Amerika boleh saja membela serangan udara di Yaman sebagai langkah penting untuk melindungi perdagangan maritim internasional. Tapi mereka mungkin lupa bahwa cara itu hanya akan meningkatkan kebencian di antara penduduk Yaman. Alih-alih mencapai tujuan dalam waktu singkat, Amerika justru akan mendapat perlawanan lebih kuat dari sebelumnya. Para analis juga memberikan pandangan yang berbeda tentang efektivitas dan konsekuensi dari strategi militer ala Trump. Analis politik Yaman yang berbicara dengan syarat anonim misalnya, memberikan wawasan tentang persepsi lokal kepada IBNet News terkait serangan saat ini. Di wilayah selatan Yaman, tempat penentangan terhadap Houthi secara tradisional kuat, ada kebencian yang berkembang terhadap intervensi asing. Sentimen ini mengarah pada perubahan yang tak terduga dengan beberapa komunitas selatan sekarang menyatakan dukungan untuk Houthi sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi eksternal, katanya. Selain itu, pemerintah Yaman yang didukung Saudi saat ini tidak didukung oleh rakyat. Berbeda dengan Houthi yang membuktikan diri telah berjuang untuk Palestina dan melawan kekuatan imperialis lebih dari yang diharapkan siapapun. Analis politik lainnya yang berasal dari Amerika, Stephen Turner, mengakui alasan strategis di balik tindakan negaranya, tetapi memperingatkan tentang potensi hasil yang tidak diinginkan. Meskipun tujuannya adalah untuk melindungi pelayaran internasional, kerusakan tambahan, khususnya korban sipil, dapat memicu sentimen anti-Amerika dan memperkuat tekad Houthi. Ia menegaskan, sikap Amerika yang lebih keras terhadap Houthi di bawah perintah Trump telah menimbulkan konfrontasi langsung yang mengkhawatirkan. Perlawanan pun tak terhindarkan. Bagaimana pendapat kalian mengenai cara yang ditempuh Amerika?